Oke, kembali lagi untuk kita melanjutkan responsi tugas besar Baja 1 tentang rangka atap. Untuk kesempatan kali ini, di video ini akan dijelaskan lanjutannya, yaitu bab 3 desain struktur tentang subbab 3.1 perencanaan Gording. Namun lebih dikhususkan lagi, untuk video kali ini itu akan membahas tentang beban-beban yang bekerja pada Gording. Oke, kita mulai seperti biasa. Bab 3 kita buat judulnya. Kemudian perencanaan Gording. Perhitungan pembebanan untuk perencanaan Gording adalah sebagai berikut. Oh, ini belum ditulis yang di sini. Perencanaan Gording itu data teknisnya yaitu seperti beban-beban yang bekerja dan jarak-jarak yang dibutuhkan pada perhitungan perencanaan Gording. Nah, untuk berat bahan atap, di mana atap yang kita gunakan adalah aluminium, yaitu kita gunakan beratnya 4,53 kg per meter persegi. Atau jika kalian punya brosur bahan atap aluminium yang kalian pakai, boleh kalian lampirkan, kemudian kalian gunakan berat tersebut. Tapi di sini dicontohkan beratnya yaitu 4,53 kg per meter persegi. Nah, selanjutnya jarak antar Gording. Jarak antar Gording itu adalah panjang batang atas. Kenapa panjang batang atas? Karena kita itu meletakkan Gording pada titik-titik puhul yang ada di atas kuda-kuda. Seperti ini. Nah, misal ini kuda-kuda kita itu akan meletakkan Gording di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi jarak antar Gording, jika di sini dan di sini diletakkan Gording, maka jaraknya adalah ini. Nah, jaraknya ini adalah panjang batang atas. Nah, kita misalkan panjang batang atas kita itu 1,97. Jadi jarak Gording kita adalah 1,97. Kemudian jarak kuda-kuda itu ada di soal. Nah, jarak kuda-kuda ini bisa juga dibilang sebagai panjang Gording, karena kuda-kuda itu bisa dikatakan dihubungkan oleh Gording, atau Gording itu menumpu atau diletakkan di atas kuda-kuda. Nah, jadi jarak antar kuda-kuda itu adalah panjang Gording. Nah, jika ditanya apa itu Gording, kalau dalam pandangan struktur, Gording ini berfungsi sebagai balok atau struktur lentur, atau struktur yang menerima momen mengakibatkan dia melentur atau melendut. Itulah Gording. Jadi perencanaannya dia bukan batang tekan atau batang tarik, tapi dia adalah balok lentur. Kemudian pada perencanaan Gording kita membutuhkan pembebanan. Adapun perhitungan beban yang bekerja pada Gording adalah sebagai berikut. Nah, di Gording itu ada beban mati, beban hidup, kemudian beban angin. Nah, untuk beban mati itu ada berat Gording sendiri dan berat bahan atap. Untuk berat Gording sendiri ini sebenarnya kan jika kita menggunakan bahan Gording, profil Gording itu ada beratnya. Nah, namun karena profilnya ini yang mau kita cari, jadi beratnya sebenarnya kita tidak tahu berapa, tapi di sini kita asumsikan beratnya sebesar 10 kg per meter. Nah, nanti diusahakan profil Gording yang kita dapat itu lebih kecil dari 10 kg per meter. Gitu kira-kira. Jadi berat ini asumsi, bebas kalian asumsi berapa, tapi di sini kita pakai 10 kg per meter. Kemudian berat sendiri atap, karena ini satuannya per meter persegi, jadi kita jadikan per meter, yaitu kita kalikan dengan jarak Gording. Kita kalikan dengan jarak Gording, dapatlah hasilnya.
kita jumlahkan. Nah, itulah berat mati atau beban mati yang bekerja di gording. Namun, dalam menghubungkan bahan atap dan gording antar gording, itu ada sambungan. Nah, seperti baut, itu kan sambungan, memiliki berat juga. Nah, jadi di sini sambungan kita asumsikan beratnya itu include 10% dari beban mati, yaitu 10% dari berat gording dan berat atap. Nah, makanya kita buat di sini 10% Ki. Kita kalikan dengan Ki kita, dapatlah hasilnya, kemudian kita jumlahkan, itulah beban total. Jadi beban mati yang bakal kita gunakan di perencanaan gording itu sebesar segini. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan gaya-gaya pada sumbu profil gording. Nah, apa maksud dari gambar ini? Sebelumnya, untuk gording kita menggunakan profil kanal atau C, atau bisa juga dibilang U kalau kita balikkan segini ya, bentuknya seperti U, kalau ini seperti C. Bebas nyebutnya apa, tapi ada ketentuannya juga. Atau lebih lazim kita sebut ini adalah profil kanal. Nah, kita ketahui untuk beban mati dan beban hidup itu bekerja searah gravitasi. Makanya di sini kita buat gambar Ki ngarahnya ke bawah, maksudnya ke bawah itu adalah ke gravitasi. Sedangkan profil gording itu dia terletak di bidang miring, atap kan miring ya. Nah, jadi dia terletak di atas bidang miring, sehingga sumbu X dan Y-nya yang mengikuti sumbu dari profil gording itu. Namun gaya yang bekerja itu tidak searah dengan sumbu bahan gording, sehingga kita perlu menguraikan ke sumbu X-nya gording dan ke sumbu Y-nya gording. Ini materi vektor loh. Saat kita SMA kita ada belajar gini. Jadi yang basicnya IPA mungkin kira-kira paham lah maksudnya ini apa ya. Dan juga diusahakan atau diharapkan anak teknik sipil juga harus paham akan hal ini. Konsepnya beban mati, beban hidup itu bekerja searah gravitasi. Makanya diarahnya ke bawah gini ya. Nah, kemudian dari gambar ini kita uraikan gaya-gayanya, didapat Ki DLX, maksudnya adalah beban mati merata, DL itu dead load, mati ya, beban mati artinya, Ki ini beban merata berarti beban mati merata arah X. Nah, kira-kira seperti itu bacanya. Yaitu Ki total, nilai Ki ini Ki total ya. Ki ini Ki total dikalikan dengan sin alfa. Nah, kalau kita orientasinya ke sumbu X ya sin, kalau ke Y cos. Nah, didapatlah hasilnya. Mungkin kira-kira paham ya ini ya. Nah, selanjutnya jika gaya-gaya sudah kita uraikan searah sumbu profil gording, kemudian kita cari momennya. Nah, karena gording ini tadi balok yang bertumpu di atas kuda-kuda, maka momennya ya kita gunakan 1/8 Ki L kuadrat. L-nya itu ya jarak kuda-kuda atau panjang gording. Q-nya ya beban merata yang bekerja. Jika kita mau mencari momen akibat beban mati di arah X atau MDLX, itu kita menggunakan Q-nya ya Q yang arah X. Kalau yang Y, ya Q arah Y. Didapatlah momennya. Nah, nanti untuk beban mati ini, dan beban mati, beban hidup, beban angin, arah X atau arah Y, nanti yang mana menentukan besar momen yang terjadi pada gording, itulah yang nanti kita gunakan untuk perencanaan atau pendekatan penampang atau profilnya. Oke, untuk beban mati sudah selesai. Selanjutnya untuk beban hidup. Nah, untuk beban hidup kalau di atap ya, itu ada dua. Beban air hujan dan beban seorang pekerja, itu dianggap beban hidup. Namun air hujan dan pekerja ini tidak akan bekerja sama-sama dalam satu waktu. Nah, jadi dilihat mana pengaruh yang besar terhadap atap, mana yang menghasilkan momen yang terbesar.
air hujan atau pekerja. Nah, gitu konsepnya. Jadi di sini dibuat narasi perhitungan beban hidup pada atap ditinjau dari dua keadaan, yaitu akibat beban hujan dan berat seorang pekerja serta peralatannya. Kedua beban ini tidak digunakan sekaligus, namun dilihat pengaruhnya terhadap momen yang terjadi pada Gording. Nah, kita masuk ke beban air hujan. Kita tinjau beban air hujan berapa momennya. Nah, gitu maksudnya ya poin di sini. Beban air hujan yang digunakan pada perencanaan Gording tidak lebih besar dari 20 kg per meter persegi. Itu ketentuannya ya. Namun, untuk perhitungan beban beban air hujan pada Gording itu seperti ini. 40 dikurang 0,8 alfa. Nah, didapatlah berapa nanti. Ini sesuai alfa kalian didapat berapa. Itu di sini saya kasih catatan. Jika hasil hitungan lebih besar dari 20 kg per meter persegi, maka gunakan 20 kg per meter persegi. Maksudnya misal kita dapat hasil dari QH ini, dari rumus ini itu 22, maka kita gunakan ya 20 aja gitu maksudnya ya. Nah, jika hasil hitungan lebih kecil, misal 18, ya kita pakailah 18 gitu kira-kira. Nah, kemudian buatlah simpulannya di sini. Jadi beban besarnya air hujan. Nah, 20 ini tergantung, kalau hitungan kalian lebih besar dari 20, kalian pakai 20. Jika hitungan kalian kecil dari 20, misal 18, berarti di sini kalian masukkan 18. Dikalikan dengan jarak Gordingnya didapat, misal dapat 40, misal ya. Untuk beban hidup kan beban air hujan itu beban juga mengarah ke gravitasi. Jadi kita lihat gambar ini lagi, kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Maka didapatlah Q air hujan arah X sebesar ini. Untuk yang X kita kalikan dengan sin, yang untuk Y kita kalikan dengan sin. Sin kemiringan atap ya, alfa itu kemiringan atap. Nah, selanjutnya kita cari lagi momennya dengan rumus balok sederhana 1/8 Q L kuadrat. Nah, didapatlah angkanya segini dengan segini. Nah, selanjutnya untuk kita menentukan yang mana yang menghasilkan momen terbesar, air hujan atau pekerja, kita cari resultan momennya. Nah, kalau ada dua gaya yang bekerja arah X dan arah Y, bagaimana kita mau mencari yang paling besar? Ya kita ambil resultannya, dimana ya seperti rumus vektor, resultan itu kan yang arah X, akar dari yang arah X dikuadratin ditambah dengan yang arah Y dikuadratin. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti berapa hasilnya ya, gitu. Kemudian untuk beban pekerja ini kita ambil sebesar 10 kg. Ini beban seorang pekerja beserta peralatan-peralatannya. Kira-kira seperti itu diatur oleh PPUIG kalau nggak salah ya. Beban pekerja ini sebagai beban terpusat. Kemudian dia juga bekerja searah gravitasi, maka kita uraikan lagi ke arah X dan Y. Yang X kali sin, yang Y kali cos. Dapatlah hasil, misal segini hasilnya. Nah, lanjut, kita cari momennya. Pakai rumus balok sederhana, didapat mungkin kira-kira segini. Nah, dikali dengan JK, jarak kuda-kuda, jarak antar kuda-kuda. Itu panjang Gording, kembali diingatkan. Kemudian dicari lagi resultannya. Nah, jika resultan akibat beban air hujan dan akibat beban bekerja sudah didapat, kita lihat hasilnya mana yang lebih besar. Nah, buatlah kesimpulan. Mana beban yang menghasilkan resultan momen terbesar? Misal beban pekerja. Jadi buatlah kesimpulan. Jadi pada perencanaan Gording, beban hidup yang digunakan adalah seorang pekerja. Kira-kira seperti itu. Jika air hujan, ya air hujan. Nanti momennya yang kita gunakan untuk kombinasi. Jika yang terbesar air hujan, momen air hujan lah yang kita gunakan untuk kombinasi. Jika pekerja yang terbesar, ya momen pekerja yang kita gunakan untuk kombinasi pembebanan. Kemudian beban angin. Nah, beban angin ini ada dua jenis.
yaitu angin hisap dan angin tekan. Nah, mekanismenya seperti ini. Nah, misal dikatakan ada segitiga ini ya atap ya, ada beban angin yang bekerja arah ke sini. Jelek sekali. Dia menekan, angin datang, kemudian dia pergi lewat sini. Nah, yang pergi ini juga ada pengaruh. Dia menghisap bagian sebelah kanan. Yang datang menekan bagian kiri. Nah, makanya ada istilah angin tekan, angin hisap. Angin tekan itu ya angin datang, angin hisap itu angin pergi. Karena jika ada yang datang, pasti ada yang pergi. Nah, kalau untuk mekanisme beban angin yang bekerja pada atap, dia adalah tegak lurus bidang atap. Nah, seperti ini kira-kira dia bekerjanya. Kalau untuk beban angin itu berbeda dengan beban mati dan beban hidup. Dia arahnya tidak ke arah gravitasi, dia arahnya adalah tegak lurus bidang atap. Nah, seperti ini kira-kira angin tekannya bekerja dan angin hisapnya gini bekerja. Nah, ini sedikit penjelasan mekanisme beban angin. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita buat data angin yang ada. Tekanan angin minimum sebesar 40 kg per meter persegi. Nah, ini tergantung soal ya. Kemudian untuk menghitung angin tekan dan angin hisap itu dibutuhkan ada namanya koefisien angin. Jadi kita lakukan perhitungan koefisien angin. Kalau untuk koefisien angin tekan itu rumusnya seperti ini. Dikali dengan alfa dapatlah hasilnya. Kira-kira hasilnya gini lah. Nanti kalian hitung sendiri benar atau enggak. Nah, untuk koefisien angin hisap itu langsung dia pakai min 0,4. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan beban angin. Nah, untuk angin tekan dan angin hisap itu sebenarnya rumusnya sama, koefisien angin dikali dengan jarak Gording kemudian dikali dengan tekanan angin minimum. Nah, kalau untuk angin tekan ya pakai koefisien angin tekan, untuk angin hisap ya pakai koefisien angin hisap. Oke, sudah. Nah, karena bebannya ini beban angin itu tegak lurus, dia beda dengan beban mati dan beban hidup. Jadi bentuk mekanismenya seperti ini, dia tegak lurus bidang atap atau searah dengan sumbu Y profil Gording. Maka dari gambar tadi kita dapat hasil penguraian gaya pada sumbu bahan didapat sebagai berikut. Angin tekannya 0 arah X, angin tekan yang arah Y 10. Kenapa gitu? Karena anginnya itu bekerja hanya di sumbu Y. Jadi kalau di sumbu Y ya besarnya di sumbu Y aja. Tapi untuk sumbu X dia tidak ada, 0 gitu. Nah, untuk nilai 10 tadi dapat dari angin tekan ya ini, angin hisap ya ini. Nah, ini kalau angin tekan, ini untuk angin hisapnya. Oh, ini hisap salah. Nah, gitu ya. Masukkan di sini. Kemudian hitung momennya. Sama pakai rumus balok sederhana juga 1/8 kali Q L kuadrat. Nah, Q dan L-nya ya kita kondisikan. Kalau di sini beban angin, maka bebannya beban angin. Kan satuannya kan ini ya. Beban merata, di sini kan beban merata. Nah, masukkanlah nanti didapat hasilnya. Nah, dari kedua hal ini, akibat tekan ataupun hisap, mana momen yang besar? Kemudian buatlah kesimpulan. Mungkin kira-kira seperti ini kesimpulannya. Jadi, untuk perhitungan perencanaan Gording, beban angin yang digunakan adalah angin hisap. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Oke, lanjut. Kita ke poin 3.1.2, kombinasi beban. Nah, buatlah narasi, ini dicontohkan seperti ini, tapi kalian jangan buat seperti ini. Buat
seinovasi kalian lah, sepandai kalian lah gimana untuk membuat narasi. Tiap orang jangan sama ya. Setelah didapat besaran beban yang bekerja pada Gording, selanjutnya dilakukan kombinasi pembebanan untuk melihat kombinasi beban mana yang memberikan momen terbesar pada Gording. Adapun kombinasi yang dipakai sebagai berikut. Nah, untuk kombinasi beban ini guys, adik-adik, itu tergantung beban-beban yang bekerja pada struktur kita. Nah, karena tadi ada 3, ada beban mati, beban hidup, beban angin, maka ada 3 beban yang dikombinasikan. Nah, ini berdasarkan SNI beban minimum itu ada, bisa kalian lihat momennya, kombinasinya. Nah, kombinasinya itu seperti ini. Selanjutnya tabelkanlah kombinasi pembebanannya. Nah, ini contoh tabelnya. Untuk arah X tadi sudah kita hitung, masukkan momennya akibat beban mati, akibat beban hidup, ini mana beban air hujan atau pekerja, kemudian akibat beban angin, tekan atau hisap. Nah, kemudian ini hasil kombinasinya kita buat. Dari 3 kombinasi ini kita lihat maksimumnya yang mana. Misal kombinasi ini yang terbesar hasilnya. Misal hasil ini terbesar, kita masukkanlah sini. Yang ini misalnya ini yang terbesar, kita masukkanlah sini. Nah, dari tabel ini kita lihat lagi arah X atau arah Y yang nilai momennya maksimum. Jadi yang atas ini yang arah X atau arah Y yang maksimum atau lebih besar, ya masih lebih besar. Nah, barulah nanti nilai momen tadi kita gunakan sebagai momen desain untuk perencanaan Gording. Nah, ini masih ada lanjut lagi nanti poinnya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kerjakan dengan cermat. Semoga kalian tidak jenuh. Semoga kalian tetap semangat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bye guys.